Siapa yang tak kenal dengan Igor, rapper kenamaan tanah air yang lekat dengan keahliannya mengolah kata dalam karya-karya ciptaannya bersama dengan grup Psychoji. Namun kini ada yang berbeda dari penampilan rapper asal Balikpapan itu. Ia sempat memiliki berat badan hingga 140 kg. Sekarang Igor tampil lebih langsing usai menjalani program diet teratur sejak tahun 2022. Meski menjalani perubahan drastis dalam hidupnya, Igor mengakui dirinya tidak pernah sekalipun mengambil langkah ekstrim demi mencapai tubuh idealnya. Karena baginya, kunci terbesar dalam merubah gaya hidup bukan berasal dari gebrakan besar, melainkan konsistensi. Lantas, berapakah berat badan ideal yang kini sedang dikejar oleh Igor Psychoji? Kalau menurut saya berat badan itu nggak terlalu banyak korelasinya dengan kondisi kesehatan badan. Walaupun kalau berat berlebih pasti bahaya. Cuma kalau kita cuma fokus di berat, kan kita nggak tahu komposisi badan, apakah kita banyakkan di muscle, apakah kita memang tipe badannya yang memang gampang naik lemak. Yang paling penting sih faktor utama targetnya itu bukan angka berat. Kalau buat saya targetnya nggak ada targetnya, nggak ada ujungnya. Saya pengen, mungkin kalau dibilang targetnya adalah sampai nanti udah tua saya tetap punya lifestyle sehat yang aktif, yang bisa dijalanin terus-menerus. Targetnya seperti itu. Prosesnya mulai dari 2022. Mulainya seperti apa? Mulainya pelan-pelan, nggak langsung, dan nggak ekstrim juga. Karena ngubah sesuatu itu nggak mungkin kita langsung ekstrim berubah terus berharap kayak ada progres. Karena biasanya orang berusaha sesuatu kalau emang langsung mainnya kayak hardcore berusaha ngubah, pasti banyak yang crash sepanjang jalan. Justru kalau buat saya dari gaya hidup yang tadinya nggak sehat emang harus pelan-pelan diubah. Jadi olahraganya juga bukan yang langsung intensitasnya tinggi, bukan yang langsung ekstrim diet kayak gimana, tapi emang pelan-pelan memahami dulu diri sendiri, memahami tubuh sendiri, baru konsisten. Yang paling penting konsistensi. Tahun lalu gue ikut Jakarta Marathon 5K, speed gue tuh sekitar 11-an pace-nya. Sekarang untuk 5K gue udah lebih cepat lagi, udah sekitar 10-an. Jadi lari juga udah lebih mampu, jogging udah lebih enak, dan heart rate rata-rata gue tahun lalu itu waktu Jakarta Marathon tuh sampai 170. Sekarang udah turun ke 150-160 selagi lari di pace 10. Jadi buat teman-teman yang lari mungkin tahu kalau misalnya pace-nya lebih cepat tapi heart rate-nya turun rata-ratanya, itu berarti kemampuan kita secara fisik improving untuk bisa lari. Udah sekitar sebulanan ini kita ada teman-teman sesama rapper. Kita punya komunitas, kita suka lari di GBK setiap hari Kamis jam 6 sore, namanya Hip Hop Run It. Jadi isinya tuh kadang-kadang suka ada rapper, suka ada DJ, kita warming up bareng-bareng. Habis warming up kita kayak easy run bareng-bareng dulu. Habis itu semua lari dengan pace masing-masing. Selesai ngumpul-ngumpul, foto-foto, posting-posting, pulang. Jujur kalau makan sama kayak kebanyakan orang, jujur nggak segampang itu. Karena di sini soalnya kalau makan buat gue, mungkin tiap orang beda-beda. Tapi kalau buat gue yang gue putusin adalah gue harus ngelewatin mental block dulu untuk aktif bergerak. Jadi gue olahraga. Tapi olahraga gue bukan yang langsung ekstrim, olahraga yang berat gitu yang orang bikin. Yang gue cari itu ya gue pakai teknologi juga. Aku bikin lagu online, masa gue nggak pakai online-nya? Gue search di YouTube olahraga di rumah untuk orang obesitas. Yang olahraganya tuh udah mirip kayak aerobik, jadi kayak nggak pakai beban, pakai berat badan sendiri. Udah itu aja gue kerjain, gue ulang-ulang. Gue udah gak mikir bosennya, gue ngeliat bahwa ini langkah yang harus dilakuin supaya gue pelan-pelan bisa lebih fit, lebih sehat. Nah selama itu gue jalanin sebulan, 2 bulan, udah kerasa ini udah makin ringan. Kayaknya gue bisa pakai beban. Beban juga yang gue pertama pakai itu beban yang ringan, 2 kilo, 4 kilo. Lama-lama baru mulai dengan berani ngambil beban yang lebih berat, ngangkat beban yang lebih banyak. Nah kalau misalnya kita udah ngerasain sendiri efeknya, secara mental juga pikiran tuh lebih clear. Jadi keputusan untuk kayak oke, gue mau mulai makan bener lebih gampang karena makanan kita udah rasain sendiri. Jujur kalau gue disuruh langsung mulai dengan makan, yang ada gue malah stres. Tapi waktu gue mulai dengan olahraga yang gak berat, yang bisa konsisten, aliran darah, kondisi tubuh, pernapasan semua pelan-pelan berangsur-angsur bener. Nah waktu itu semua bener, baru gue punya modal untuk next stepnya apa? Gue benerin lifestyle gue dan makanan. Orang kan bilang nasi bahaya. Ya semua juga kalau kebanyakan juga bahaya sih. Cuman
mungkin jawabannya terdengarnya teknis. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari atau kita tanya ke dokter gizi mungkin paling benar, karena dokter gizi yang biasanya akan ngecek kondisi tubuh kita kayak gimana, habit makan kita kayak gimana. Dia akan bantu nyariin menu yang tepat buat kita supaya kita tetap bisa defisit kalori tapi nggak terlalu berat, karena disesuaikan dengan kita bisa makan apa, kita sukanya makan apa gitu, supaya disesuaikan. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Perjalanan Igor dalam merubah drastis kehidupannya memanglah sebuah kisah inspiratif yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dengan kondisi serupa. Namun siapa sangka terdapat sebuah kenyataan pahit yang menginspirasi kisah perubahan hidup seorang Igor. Pasalnya, keputusan itu diambil oleh Igor karena sebuah bisikan pilu di benaknya yang mengingatkan bahwa dirinya tidak dapat menyaksikan tumbuh kembang dari ketiga buah hatinya bila terus memelihara gaya hidup lamanya. Bagaimana tidak, di usianya yang belum terbilang tua, kala itu Igor mulai merasa banyaknya gangguan kesehatan pada fisiknya. Lantas, seperti apa cerita Igor Saikoji tentang latar belakang dari keputusannya merombak habis gaya hidupnya? Dari tahun ke tahun udah sebenarnya pelan-pelan udah nyadar bahwa gue punya masalah di berat badan, gue punya masalah di kesehatan. Cuman cenderung denial, menyangkal kalau misalnya gue punya masalah. Banyak sih faktornya, Kak, antara kayak gue punya anak, ada 3, anak yang paling kecil itu baru 5 tahun. Udah kerasa lah, misalnya udah usia kepala 4 nggak bisa ngejar anak sendiri, nggak bisa main sama anak. Kalau jalan-jalan bareng sama keluarga, misalnya kita kemana gitu, let's say di mall aja gitu, masuk mall gue selalu pengen langsung nyari tempat buat duduk. Jadi kayak orang yang lain senang, happy ngeliat tempat yang fun gitu, atau mungkin ke amusement park, ke taman bermain, ke luar negeri, semua senang pengen lihat ini itu, tapi guenya bawaannya pengen cepet duduk. Salah satu faktor yang kerasa juga adalah 2 tahun lalu tuh gue pernah lagi duduk nyantai, smartwatch ini ngasih tahu ini lagi duduk nyantai nggak ngapa-ngapain, heart rate gue 115, nggak ngapa-ngapain. Jadi itu kayak berarti jantung tuh bekerja keras banget. Iya. Wah itu nggak normal itu gue lupa berapa, karena waktu itu gue ke dokter gizi dan sempat dicek tensinya tinggi banget. Tapi sekarang tensinya udah normal. Satu poin dimana gue sadar nanti nih kalau anak gue tambah dewasa, tambah besar, mereka ngelewatin momen-momen penting di hidup mereka, entah mereka lulus sekolah, lulus kuliah, menikah, punya anak. Pertanyaannya, apakah gue masih ada? Apakah gue bisa menikmati momen itu dengan kondisi sadar, sehat? Atau jangan-jangan gue udah nggak ada? Karena kalau memang kita punya problem dengan habit yang memang nggak baik, kadang-kadang kita nggak mau ngaku dulu. Aku baik-baik aja, aku nggak segede yang orang bilang gitu. Cuman makin gue nggak mau terima kenyataan itu, ya makin jauh untuk bisa gue benerin. Jadi memang lo harus terima dulu dan lo harus sadar bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau lo pengen punya masa depan yang sehat, pengen bisa ngeliat Indonesia maju, kita habis lewat pemilu kemarin. Gimana kita bisa ngeliat Indonesia maju kalau kita nggak take care diri kita sendiri? Buat anak kan, saya jadi orang tua nggak mungkin bisa nyuruh anak saya punya gaya hidup sehat, tapi saya sendirinya nggak sehat. Karena anak-anak daripada dikasih tahu, kadang-kadang lebih mereka bisa dikasih tunjuk. Cara kita ngeliatin anak, cara anak-anak bisa tumbuh jadi orang-orang yang berguna buat Indonesia, buat masa depan bangsa. Kayaknya bukan dengan kita kasih tahu, karena kalau kasih tahu, gue juga waktu kecil masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau misalnya mereka ngeliat apa yang kita kerjain, gue rasa di situ mereka bisa ngeliat bahwa orang tua gue jalanin kok. Dan mereka yang mungkin sepanjang umur hidupnya tahu bapaknya obesitas, super obesitas dan overweight, tiba-tiba bapaknya jadi jauh lebih fit. Ada modal lah untuk mereka bisa ternyata journey ini bisa dijalani.